Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang telah mempersatukan kami di dalam satu persekutuan jemaat yang kudus, sehingga kami satu di dalam Tuhan. Saat ini ya Allah, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menguatkan hati kami serta mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami yang berkumpul pada saat ini mampu memahami firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini, minggu ketiga setelah Epifanias, menyapa kita dengan tema Allah memberikan damai sejahtera. Mari kita buka Alkitab kita, Hagai pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10 dalam bahasa Indonesia ya. 1b ayat 1b sampai dengan ayat 10. Saya akan membacakannya bagi kita. Beginilah dikatakan. Kemegahan bait suci yang baru. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai, bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Setiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Josadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu, demikian, masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Josadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jemaat yang dikasihi Kristus, siapa di sini yang belum move on dari masa lalu? Dalam artian gagal move on gitu ya. Ya saya rasa gagal move on ini tidak hanya kepada naposo ya, bisa juga ini sampai kepada orang tua. Ya.
perasaan yang gagal move on, belum bisa melupakan masa lalunya. Jadi ini gagal move on ini biasanya bertempat di dalam hati, karena ini sebuah perasaan ya. Sebuah perasaan yang berbicara kepada pikiran, sehingga oleh karena gagal move on ini kita sulit menerima hal-hal yang baru. Biasanya kondisi hati yang belum move on itu selalu galau, selalu resah, selalu membanding-bandingkan apa yang dia lihat, kenyataan yang dia lihat, realita yang dia lihat dengan masa lalu. Sehingga oleh karena perbandingan itu, suasana hatinya menjadi resah, mungkin juga khawatir, mungkin juga takut menerima hal-hal yang baru, dan bisa saja dia akan kehilangan rasa damai di dalam hidupnya. Itu yang dirasakan oleh orang-orang yang gagal move on. Tidak hanya kepada kaum muda atau remaja, orang tua juga bisa merasakannya. Ya. Mama dulu seperti ini, papa dulu seperti ini, ya. Sehingga perasaan, pikiran yang belum move on itu membuat perkataannya, perbuatannya mungkin menjadi hal-hal yang negatif. Jemaat yang dikasihi Kristus, gagal move on ya, ini juga dirasakan oleh bangsa atau umat Allah ketika mereka keluar dari penjajahan atau merdeka dari penjajahan Babel pada saat pemerintahan Raja Kores yang berhasil menaklukkan Babel, sehingga umat Allah bisa dibawa kembali pulang ke Yerusalem, ya. Bona Pasogit kalau di dalam bahasa Batak, Bona Pasogit Nasida, tempat mereka ya, semula. Mereka dikembalikan ke Yerusalem. Tetapi ada sebuah perasaan ketika melihat kenyataan yang berada di Yerusalem. Perasaan takut, perasaan khawatir, ya, perasaan yang hampir putus asa. Dan semua perasaan itu bersumber dari hati mereka. Mengapa? Karena mereka melihat tanah mereka itu, kalau di dalam bahasa Batak dikatakan tarulang, sudah menjadi semak, rumah-rumah, apalagi bait Allah yang didirikan oleh Raja Salomo sudah hancur. Sehingga perasaan itu tadi membuat mereka menjadi kacau. Apa yang harus mereka prioritaskan? Dan kenyataan lebih banyak memprioritaskan kepentingan diri mereka sendiri. Kita utamakan membersihkan lahan kita, membangun rumah kita, sehingga muncul keegoan. Kurang memperhatikan bait Allah. Boro-boro mau membangun bait Allah, kita sendiri juga kekurangan biaya. Sehingga banyak di antara mereka yang memprioritaskan kepentingannya sendiri. Tetapi ada juga yang memperhatikan pembangunan bait Allah dimulai oleh
Ezra dan Nehemia. Ya. Ezra dan Nehemia mulai membangunnya, tetapi tidak mulus berjalan. Karena apa? Selalu diganggu oleh orang-orang Samaria. Orang-orang Samaria adalah orang-orang yang Yahudi dan yang sudah kawin campur. Ya. Pembangunan itu tidak mulus sehingga harus stuck, berhenti selama 14 tahun lamanya. Pada saat Nabi Hagai ini mulai diingatkan kembali, janganlah, bangkitlah. Lihat, masih adakah di antara kamu yang melihat rumah ini di dalam kemegahannya semula? Itu yang kita lihat di dalam ayat 4. Ini bukan kalimat yang marah, tetapi ini adalah supaya mereka bangkit, ya. Supaya mereka dalam kondisi hati mereka yang tadinya resah, tetapi bangkitlah karena Tuhan akan menguatkan. Dikuatkan. Kondisi yang galau, kondisi yang belum move on, ya. Karena tidak semua mereka menderita di sana. Ada yang sejahtera di dalam pembuangan Babel. Tetapi ketika harus kembali, harus merintis dari nol lagi. Ini tidak mudah. Mulai dari nol. Memperbaiki segala sesuatunya. Ini tidak mudah bagi mereka. Sehingga ada di antara mereka yang hampir putus asa, seperti yang saya katakan tadi. Untuk itu dipanggil sekarang melalui Hagai supaya mereka mau dikuatkan. Karena hati yang dikuatkan inilah yang akan merasakan kedamaian. Jadi kalau kita tidak mau dikuatkan, hati kita tidak mau dikuatkan, maka kedamaian itu akan jauh daripada kita. Siapa yang menguatkan? Firman Tuhan yang kita dengar. Ini sapaan bukan hanya kepada umat itu, tetapi kepada kita juga saat ini. Dengan kondisi hati kita yang berbeda-beda mungkin, ya. Dengan perasaan kita yang mungkin sama seperti yang dirasakan oleh umat Tuhan pada saat itu, ya. Di saat harapan tidak sesuai dengan ekspektasi, di saat perjuangan yang kita lakukan tidak seimbang dengan hasil yang kita terima, mungkin akan merasakan kecewa di dalam hati. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, bukan hanya kepada bangsa itu sekarang, kepada kita, supaya kita dikuatkan. Kuatkanlah hatimu. Karena hati, disinilah tempat berdiamnya kedamaian itu. Ya. Karena hati ini adalah pusat daripada kehidupan. Di dalam hati kita ada respon terhadap apa yang kita lihat, terhadap apa yang kita alami. Ya. Di dalam hati kita juga membuat keputusan, entah itu keputusan yang baik ataupun keputusan yang jahat. Semuanya dikelola di dalam hati. Sehingga di dalam Amsal, Salomo mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jadi hati ini adalah pusat kehidupan kita. Semua perasaan yang tadi dikelola di dalam hati, sehingga kita respon, ya, dan melakukan tindakan berdasarkan yang telah diputuskan di dalam hati kita. Di dalam hati kita juga membuat satu keyakinan.
Keyakinan terhadap apa? Terhadap apa yang kita dengar. Terutama keyakinan terhadap firman Tuhan. Sehingga ketika kita memberikan hati kita dikuatkan menerima firman Tuhan, maka rasa ketakutan, kegelisahan, ya, keraguan-raguan ataupun kecemasan, kesusahan itu tadi akan hilang. Tetapi ketika kita tidak mau dikuatkan dengan firman Tuhan, maka hati kita akan dikuasai oleh keegoan kita, ya. Memikirkan atau berpusat kepada diri kita sendiri, berpusat kepada pengertian kita sendiri. Bahkan kita akan terombang-ambing oleh masalah kehidupan ini. Atau seperti yang kita katakan tadi, ketika kita gagal melupakan masa lalu, kita akan sulit melangkah kepada masa depan yang cemerlang, yang mungkin lebih indah, lebih baik daripada yang telah berlalu, ya. Atau kita akan kehilangan damai sejahtera, ya, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, ini sapaan kepada kita saat ini, ya. Sekarang kuatkanlah hatimu. Karena apa? Karena kita harus berpusat kepada firman Tuhan, ya. Karena kita harus bekerja sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan, sehingga kita kuat. Saya tidak tahu apa yang menjadi beban kita saat ini, apa yang menjadi tanggung jawab kita saat ini sebagai orang tua, tanggung jawab sebagai remaja, tanggung jawab sebagai naposo. Apakah yang menjadi kekhawatiran kita saat ini? Mungkin tahun ini atau sebentar lagi akan ada yang menjalani ujian akhir sekolah, ya. Jurusan apa, kemana, harus melanjutkan perkuliahan, karena itu tidak terasa ini sudah akhir Januari, ya. Mungkin ada yang galau tentang masa depannya, atau mungkin ada juga yang sedang mengalami konflik di tengah keluarga, ya. Ada juga yang mengalami tekanan di dalam sekolah, atau juga ada yang mengalami kebingungan saat ini. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dikatakan? Atau ada yang kehilangan keyakinan terhadap penyertaan Tuhan. Sekarang kita disapa, mari lihat, ingat janji Tuhan. Seperti yang dikatakan kepada umatnya, bahwa dialah, tangan Tuhanlah yang mengeluarkan mereka dari Mesir. Artinya Tuhan yang dahulu mengeluarkan mereka dari Mesir atau nenek moyang mereka, itu juga Tuhan yang sekarang yang dialami mereka pada kondisi pada saat Nabi Hagai ini menyampaikan firman Tuhan. Bahkan bukan kepada mereka saja, kepada kita juga saat ini. Dia tidak pernah berubah tentang apa yang telah diikatnya, tentang janji yang telah dibuatnya. Sekali Tuhan membuat janji, mengikat janji, Dia akan
senantiasa mengingat janjinya. Berbeda dengan kita manusia, ya. Mungkin kita akan dengan mudah melupakan janji kita, ya. Sehingga orang-orang yang gagal move on tadi mungkin ada dijanjikan sesuatu, tetapi tidak terlaksana, tidak diterima, ya kan? Janji tinggal janji, ya. Sehingga tinggallah kenangan yang manis yang merasuki hati dan pikiran, bahkan menghambat untuk melangkah meraih masa depan. Ada yang seperti itu sekarang? Gak ada, ya. Terima kasih. Berarti ini orang-orang yang sudah berani, ya, melangkah dengan optimis, ya, tanpa harus dibayang-bayangi masa lalu. Karena bisa saja ini tidak hanya kepada kehidupan personal, tetapi ini juga bisa kepada kelompok, ya. Di gereja, kita dulu di gereja ini seperti ini, kita dulu di gereja ini seperti ini, banyak seperti ini dan ini itu, ya, dibayang-bayangi oleh masa lalu, ya. Sehingga bisa saja karena bayang-bayang masa lalu itu menghalang kita dalam persekutuan yang sebenarnya, ya, dalam tujuan yang sebenarnya. Untuk itu dikatakan di dalam ini supaya mereka bangkit membangun bait Allah. Jangan kita lihat bait Allah itu hanya dibatasi oleh bangunannya ini saja. Mari kita ingat lagu yang sudah diajarkan dari sekolah minggu kepada kita, ya. Gereja bukanlah gedungnya, ya, bukan menaranya, tetapi gereja adalah orang-orangnya. Dan itu juga yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Artinya ketika diperintahkan untuk membangun bait Allah di sini adalah bukan bait Allah yang memikirkan, ya, apa yang dibutuhkan oleh dunia ini, kemegahan-kemegahan yang dibutuhkan oleh dunia ini. Tetapi mari membangun roh kita, mari membangun iman, ya. Jangan menjadi manusia yang egois, memikirkan diri sendiri. Mari membangun persekutuan, persaudaraan di dalam keutuhan gereja. Ini membangun gereja yang sesungguhnya. Bukan memikirkan diri kita, tetapi mari bersama-sama membangun kemegahan bait itu sendiri menjadi indah. Jadi keindahannya bukan terletak kepada siapa yang ada di dalam jabatannya, kekayaannya, tetapi keindahannya terlihat di dalam tujuannya bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Itu tujuan bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Berjalan dan bersama melangkah di dalam satu persekutuan yang telah diikat oleh Tuhan dan yang akan dibangun di dalam roh Tuhan sendiri yang tinggal di dalam kita. Sekalipun apa yang kita lihat mungkin dana yang belum mencukupi, ya, atau lain-lainnya, ya. Orang-orang yang tidak kita sukai mungkin, tetapi ketika kita di dalam persekutuan ini memiliki satu tujuan yang sama,
untuk kemuliaan nama Tuhan, maka tidak akan ada yang menjadi penghalang bagi kita. Yang berikut, kita yakin dan percaya ya, di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita, kita yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang akan memperlengkapi kita dengan janjinya. Dan Tuhanlah yang akan memberikan kepada kita sesuai dengan kepunyaannya, ya, sesuai seturut dengan kehendaknya dan bersumber dari kekayaannya sendiri. Dia katakan, kepunyaankulah emas, kepunyaankulah perak. Ini emas sekarang mahal sekali ya, apalagi perak juga sudah naik harganya ya. Ini lambang kekayaan ya. Jadi Tuhan yang mempunyai kekayaan yang akan memberikan kepada kita, yang akan melengkapi kita serta mencukupkan apa yang kita khawatirkan pada saat ini, baik yang dikhawatirkan oleh gereja, negara, apalagi keluarga ya. Di dalam negara kita juga diajak untuk membangun jiwa ya, membangun raga, tidak hanya mencari materi, tetapi bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia yang sejahtera. Demikian juga di dalam persekutuan gereja yang kita bangun sebagai tubuh Kristus dan didiami oleh Roh Allah, maka yang kita bangun adalah iman kita, hati kita yang senantiasa mau dikuatkan dan diperbaharui oleh firman Tuhan, sehingga kekhawatiran, keraguan-raguan, hampir putus asa, kehilangan harapan, ini akan diubah semuanya dan merasakan kedamaian di dalam hati. Ya. Mungkin kita akan sulit mendefinisikan damai ini ya. Bagaimana seseorang yang merasakan damai sejahtera? Bagaimana kehidupannya? Bagaimana keluarga yang merasakan damai sejahtera? Apakah ketika keluarga itu dilimpahi dengan kekayaan? Tidak. Ada keluarga yang mungkin dilimpahi dengan kekayaan materi, tetapi tidak rukun, tidak harmonis, selalu ribut, berselingkuh, tidak ada kedamaian, yang ada pertikaian di tengah keluarga itu. Ya. Tetapi ada yang kehidupannya biasa-biasa saja, tetapi rukun, harmonis. Merekalah orang yang bisa menerima kedamaian itu. Ada gereja yang pelayanannya terlihat wow, tetapi di dalamnya banyak keributan. Terjadi banyak ketidakcocokan. Sehingga hasil ya, pelayanan itu yang dilihat orang dari luar wow, ternyata di dalamnya selalu menggerutu. Ya, tidak ada kedamaian. Maka apakah itu akan membuahkan sukacita? Bisa saja terlaksana kegiatan yang wow itu, tetapi ya bisa berdampak sampai bertahun-tahun, ada rasa sakit hati di sana karena adanya rasa damai, suasana hati yang
kuat, ya. Ketika hati seseorang itu kuat, maka sekalipun ada sakit hati, itu akan mau diubah oleh firman Tuhan yang didengarnya. Sehingga hari esok sudah berbeda lagi, ada rasa kedamaian. Demikian juga jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, janji Tuhan yang diberikan kepada umatnya pada saat itu dalam ayat 10, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Ya. Ini janji kepada kita. Berjalan bersama dengan Tuhan, hidup di dalam firman-Nya, serta membagikan firman-Nya. Maka inilah orang-orang yang akan merasakan kemegahan di dalam Tuhan serta kedamaian di dalam Tuhan. Ya. Ini orang-orang yang dianugerahi masa depan yang indah, yang melebihi yang kita lihat sekarang, yang melebihi apa yang kamu rancangkan. Ya. Karena firman Tuhan sendiri berkata, rancanganmu bukan rancanganku. Ya. Bisa merancangkan sekarang yang kita lihat, wow, indah, tetapi Tuhan akan memberikan yang lebih indah lagi untuk orang-orang yang mau menguatkan hatinya, bekerja di dalam firman Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan. Mari menerima damai sejahtera di dalam Tuhan lewat keyakinan kita serta hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami bekerja sesuai dengan tanggung jawab kami masing-masing dan juga berjalan menggapai masa depan kami. Engkau meminta kami Tuhan supaya hati kami mau dikuatkan oleh firman-Mu sehingga kami bangkit dan buah hati, perasaan serta perkataan yang terpancar semuanya adalah untuk kehidupan yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Berikanlah kepada kami damai sejahtera ketika kami mau dikuatkan oleh firman. Itu janji-Mu kepada kami, karena Tuhan tidak pernah berubah di dalam melakukan janji yang telah Engkau ikat. Engkau akan memberikan semua yang kami perlukan, baik dalam keluarga, pribadi lepas pribadi, baik dalam kebutuhan pelayanan gereja-Mu dan juga di dalam negara kami ini. Kau akan memberikan semuanya bersumber dari kekayaan-Mu. Berkatilah pelayanan gereja-Mu pada minggu ini yang telah kami rancangkan. Kiranya itu semua berjalan dengan baik, baik pelayanan koinonia, marturia, dan juga diakonia. Kiranya itu semua Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk persembahan yang hidup di hadapan-Mu, sehingga kami sebagai jemaat-jemaat-Mu senantiasa bersatu, saling membangun sebagai saudara di dalam Kristus. Kami memohon kepada-Mu bagi setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan duka. Tuhan, Engkau adalah tabib yang ajaib, penghibur yang sejati. Berikanlah kesembuhan kepada saudara-saudari kami, jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit pada minggu ini.
yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat atau sedang pemulihan di rumah. Tuhan, cukupkan apa yang mereka butuhkan. Berikan kesabaran kepada keluarga yang merawat. Demikian juga sukacita pengharapan kepada saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah dan sakit. Dan dalam keadaan duka, Tuhan, Engkau hiburkan hati mereka, supaya mereka, Tuhan, dapat merasakan penghiburan yang daripada Tuhan. Sebab kami tahu bahwa Engkau akan memberikan roh penghibur kepada saudara kami yang ditimpa oleh musibah. Kami juga memohon kepadamu bagi jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan di dalam minggu ini. Dengan rendah hati kami memohon, sebagaimana Tuhan menyertai kehidupan mereka pada tahun yang lalu, perjalanan kehidupan mereka Engkau berkati, demikian juga pada ulang tahun kelahiran dan pernikahan ini. Berikanlah panjang umur, sukacita, serta kebutuhan yang tercukupi. Peliharalah setiap keluarga yang telah Engkau bangun di dalam kasih Kristus, agar keluarga itu, Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang seturut dengan kehendak-Mu, membangun komunikasi yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan, serta dapat mendidik anak-anak yang telah Engkau anugerahkan di tengah keluarga tersebut. Kami memohon juga dalam setiap aktivitas kami pada minggu ini, minggu yang baru yang Kau berikan kepada kami. Pimpin langkah kami, pegang tangan kami, Tuhan, supaya kami tidak jatuh ke dalam dosa dan kami tidak takut untuk melangkah melakukan pekerjaan kami dalam satu minggu ini. Tuhan, berkati kami, berkati pelayanan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita